Kisah sepasang suami istri yang menguras air laut. Pada suatu hari, dua orang anak laki-laki berteman dekat. Mereka membuat janji ketika mereka masih kecil. Hei kawan, kalau sudah besar dan menikah nanti, jika salah satu dari kita menjadi kaya, maka orang tersebut harus membantu orang yang kekurangan. Bagaimana? Kau setuju? Aku setuju. Jika sudah besar nanti aku yang menjadi kaya, aku tidak boleh melupakanmu. Begitupun sebaliknya denganmu. Kita tidak boleh lupa dengan janji yang telah kita buat. Apa kau setuju? Tentu saja, aku setuju. Beberapa tahun kemudian, Yudis pun menikah dengan seorang wanita yang cantik. Berbeda dengan sahabatnya, dia menikah dengan wanita yang tidak cantik. Di malam hari saat mereka hendak tidur, Yudis berbicara sesuatu kepada istrinya. Sayang, apa yang mesti kita lakukan agar bisa mendapatkan uang? Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Apa kau ingin aku menenun kain lalu menjualnya? Apapun akan aku turuti, tidak berani aku menentang keputusanmu. Tapi aku masih belum punya ide. Baiklah, biarkan aku memikirkannya dalam beberapa hari. Iya sayang, berpikirlah dengan tenang, supaya kau tidak salah mengambil keputusan. Beberapa hari kemudian ketika hendak tidur, sang suami berbicara lagi dengan istrinya. Sayang, aku sedang memikirkan suatu pekerjaan dan jika rencana ini berhasil, kita bisa mendapatkan emas, berlian, uang, piring, dan nampan dengan mudah. Apa itu sayang? Dan bagaimana cara melakukannya? Selama bertahun-tahun, selalu ada kapal pedagang dari berbagai negara di lautan. Beberapa kapal ada yang selamat, tetapi ada juga sebagian kapal yang tenggelam dan kehilangan barang-barang berharga miliknya. Aku yakin pasti banyak sekali barang berharga di dasar lautan. Oleh sebab itu, aku berpikir untuk menguras air di lautan. Setelah itu barulah kita bisa mengambil emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya. Jika kita menangkap ikan, kita bisa mengeringkannya. Menguras air laut itu bukan hal yang mudah, bahkan belum ada orang yang berani melakukannya. Tetapi bagaimanapun, aku tetap tak berani menentang niatmu. Selama kita bekerja sama, aku rasa kita akan berhasil. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Tolong, besok masaklah nasi dan juga lauknya dan masukkan ke dalam keranjang. Dan juga jangan lupa bawa daun sirih, agar kita bisa menguras air laut sampai habis. Iya, baik. Mari kita istirahat dulu, agar besok kita mempunyai energi yang banyak. Sang istri mendengarkan suaminya dan mengikuti perintahnya. Pagi harinya, dia menyiapkan peralatan yang diperlukan lalu pergi menuju laut. Aku rasa butuh 2 bulan untuk mengeringkan lautan ini sampai habis. Kalau begitu, lebih baik secepatnya kita kuras. Istri Yudis pun menyiapkan makanan. Sebaliknya, sang suami membawa sebuah guci dan berusaha keras memindahkan air laut ke tanah hingga tiba waktu makan mereka. Setelah selesai makan, pasangan tersebut kembali memindahkan air hingga tiba waktu malam dan mereka pun pulang. Airnya semakin surut. Saat pagi tiba, mereka berdua kembali lagi ke laut dan pulang saat malam. Tak terasa sudah 5 hari, sang suami berdiri sambil melihat ke arah tengah lautan dan berbicara kepada istrinya. Airnya semakin surut, kita harus terus memindahkannya. Benarkah? Kalau begitu, ayo terus berusaha untuk menguras laut ini. Aku yakin hanya tinggal setengah bulan sampai airnya benar-benar surut. Dan kita bisa menangkap ikan untuk membuat ikan asin kering dan terasi untuk dijual. Selain itu, kita bisa juga mengumpulkan emas, uang, piring yang sudah tenggelam bertahun-tahun. Tetapi aku tidak tahu harus menyimpannya di mana. Setelah perbincangan, saat malam tiba, mereka pun kembali pulang ke rumah. Keesokan paginya, mereka kembali lagi ke laut dan terus mengucapkan kata-kata yang sama seperti hari sebelumnya. Mendengar hal itu, segerombolan ikan laut mulai khawatir dan mereka memutuskan untuk berdiskusi. Hei teman-teman, pasangan itu berniat menguras air laut hingga kering. Jika mereka terus melakukan itu, kita bisa mati. Kalau begitu kita harus pergi menemui raja agar nyawa kita terselamatkan.
Kau benar. Ayo kita pergi sebelum semuanya terlambat. Setelah Ayo, sepakat, ayo, mereka kita pun lekas pergi. menyelam untuk menemui sang raja dan memberitahu raja tentang apa yang dilakukan pasangan itu. Ayo, lebih cepat lagi. Ayo. Iya, ayo cepat. Bahaya jika kita terlambat. Yang mulia, kita dalam bahaya. Ada sepasang suami istri yang berniat untuk menguras air laut. Hah? Apa katamu? Apa benar mereka ingin melakukan itu? Lalu, untuk apa mereka melakukan itu? Begini yang mulia, dari apa yang aku dengar, mereka menginginkan barang-barang berharga yang ada di lautan. Benar yang mulia. Kalau begitu, bawa emas, berlian, dan barang-barang berharga itu. Lalu berikanlah kepada mereka sebanyak yang mereka perlukan. Baik yang mulia. Raja memerintah ikan-ikannya untuk membawa masing-masing 5 kendi berisi emas, 5 kendi uang, dan nampan yang berharga untuk pasangan tersebut. Semua ikan membawa semua barang seperti yang diperintahkan, kemudian memberikannya kepada pasangan itu. Tolong hentikan, jangan menguras air laut itu lagi. Jika aku berhenti mengurasnya, aku tidak bisa mendapatkan barang berharga yang ada di sini. Tidak, aku tidak mau. Baiklah dengar, jika kalian sepakat untuk berhenti menguras air laut, kami akan memberimu emas, uang, dan banyak barang berharga lainnya. Baiklah, aku akan berhenti menguras lautan jika kalian memberikan barang-barang berharga itu. Usai berbincang, ikan tersebut memuntahkan emas, uang, piring, dan nampan kepada pasangan tersebut. Wah, banyak sekali emas dan berliannya. Jika begini, kita tidak perlu bersusah payah lagi. Benar sayang. Pasangan tersebut merasa senang dan sejak saat itu mereka berhenti untuk menguras air laut lalu membawa pulang barang-barang berharganya. Mereka menjadi kaya dan hidup bahagia. Adapun pria yang menikah dengan istri yang tidak cantik, dia sangat merindukan sahabatnya yang dulu merasakan masa sulit bersamanya. Sayang, aku sangat merindukan sahabat yang selalu bersamaku saat aku masih kecil. Jika kau merindukannya, kenapa kau tidak mengunjunginya saja? Apa benar ini rumahnya? Rumah sahabatku besar sekali. Satya dan istrinya masuk ke rumah tersebut, kedua pria itu akhirnya bertemu dan saling menyapa. Oh, sahabatku. Bagaimana kabarmu sekarang? Aku baik-baik saja. Dan kau? Satya melihat sekeliling rumah dan berpikir, Padahal dulu dia hanya orang yang sederhana. Tetapi sekarang dia menjadi kaya seperti ini. Sahabatku, saat ini penghasilanku hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sepertinya kau berbeda. Apa yang kau kerjakan sampai bisa menghasilkan uang sebanyak ini, sahabatku? Ini semua karena aku berusaha menguras lautan. Jadi setiap pagi tiba, istriku selalu menyiapkan peralatan dan makanan yang kita perlukan. Lalu kita pergi ke laut untuk menguras airnya dan pulang saat malam tiba. Kami melakukan hal tersebut berulang kali hingga Raja Ikan ketakutan dan memerintahkan ikan-ikannya untuk membawakanku emas, uang, dan barang berharga lainnya. Oh, jadi begitu. Aku pikir kau mempunyai bisnis yang besar. Satya, ini aku punya sesuatu untukmu. Terima kasih banyak kawan. Tidak masalah, karena dulu saat masih kecil kita pernah berjanji bahwa jika salah satu dari kita menjadi kaya, kita harus saling membantu. Jadi jika nanti kau butuh sesuatu, jangan sungkan untuk mengatakannya padaku. Aku pasti membantumu kawan. Terima kasih banyak sahabatku. Kalau begitu aku ingin pamit pulang. Sampai ketemu lagi sahabatku. Satya pun berpamitan kepada temannya. Sesampainya di rumah, saat hendak akan tidur, dia berbicara kepada istrinya. Tolong siapkan nasi besok pagi, lalu siapkan juga alat-alat yang kita perlukan. Kita pergi untuk menguras lautan seperti yang dilakukan sahabatku. Ya sudah, kita pikirkan besok saja. Sekarang aku ngantuk dan ingin tidur.
Istri Satya bangun terlambat dan dia langsung menyalakan api untuk memasak nasi. Saat mengaduknya, dia menumpahkan sekepal nasi. Sekepal demi sekepal nasi berjatuhan. Alhasil, dia hanya membawa nasi setengah panci. Saat nasi itu dimasukkan ke dalam keranjang, hari pun mulai semakin larut. Lalu mereka pun pergi ke laut yang akan mereka kuras. Hei sayang, apakah kau sudah menyiapkan nasinya? Kita harus segera pergi. Iya. Semuanya sudah aku siapkan. Ayo, kita berangkat. Lama sekali. Ayo cepat. Berhenti. Kita menguras air di sebelah sini saja, supaya cepat mendapatkan emasnya. Hari ini kita sudahi sampai sini saja, dan besok kita lanjut kembali. Benar, kita lanjutkan besok saja, karena punggungku juga sudah sakit sekali. Ya sudah, kita istirahat saja. Ayo sayang. Bangun sayang, ini sudah pagi. Kita harus segera menguras airnya. Matahari sudah terbit. Pasangan tersebut terkadang mengeluh dan terkadang melakukannya dengan senang hati. Hingga 5 hari dia menguras air tersebut. Kawanan ikan yang melihatnya merasa khawatir dan ketakutan. Ada pasangan lain yang mencoba menguras air lagi. Gawat. Kalau begitu, kita harus menyampaikan hal ini lagi kepada raja. Raja pasti tahu kita harus melakukan apa selanjutnya. Kau benar, ayo cepat Kau benar, ayo kita pergi. Yang mulia, gawat, kita berada dalam masalah. Ada pasangan lain yang datang untuk menguras air laut lagi. Apa kau bilang? Ada orang yang menguras air lagi? Benar, yang mulia. Baiklah kalau begitu. Kalian semua bawa lagi 5 kendi kecil berisi emas, 5 kendi berisi uang, piring dan juga nampan. Berikan semuanya pada mereka. Baiklah, yang mulia. Baiklah, yang mulia. Sudah berhari-hari kita melakukan hal ini, namun belum mendapatkan hasil apapun. Sudahlah, aku berhenti saja. Aku lebih baik menjadi miskin daripada terus melakukan ini. Sekelompok ikan mengamati pasangan itu secara diam-diam. Istri Satya membuang gucinya yang selama ini dia gunakan untuk menguras air laut. Kita harus menunggu dan melihat mereka. Mungkin saja mereka akan berhenti menguras. Ya, kau benar. Terserah kau saja. Aku juga tidak mau melakukannya lagi. Aku akan berhenti sekarang juga. Menyebalkan sekali. Bisanya hanya mengeluh saja. Apa kau tidak ingin kaya seperti orang lain? Setelah mendengar bahwa pasangan tersebut berhenti menguras air, ikan-ikan tersebut sangat senang dan merasa lega karena mereka tidak perlu memberikan hartanya. Suami istri itu pun mulai bertengkar. Sang istri mengutuk suaminya dan sang suami menghina istrinya. Mereka bahkan saling menarik pakaian masing-masing hingga pakaian pasangan tersebut lepas. Para ikan yang melihat kelakuan mereka pun tertawa. Dasar wanita suka mengeluh. Bilang saja kau hanya mengeluh. Ikan yang walago itu tertawa sekali hingga mulutnya lebar. Itu sebabnya hingga saat ini ikan tersebut mempunyai mulut yang sangat lebar. Pasangan itu mendapat hasil yang nihil hingga akhirnya mereka berhenti bertengkar. Lalu masing-masing dari mereka mengumpulkan rumput laut dan dibawa pulang. Sesampainya di rumah, mereka membuang rumput laut itu di dekat rumah dan dibiarkan hingga membusuk. Akan kubuang saja rumput laut ini. Ya sudah, buang saja. Sampai itu membusuk pun aku tidak peduli. Jodoh adalah cerminan dari diri kita. Jika kita menginginkan pasangan yang baik, mulailah memperbaiki diri sendiri.